Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala Ahmad bin Yahya, kharaja Syafi'i yauman min suqil qanadili fatabi'nahu fa idzan rajulun yusaffihu ala rajulin min ahlil ilmi. Faltafata Syafi'i ilaina faqala nazzihu asma'akum an istima'il khana kama tanazzahuna alsinatakum anin nutqi bihi. Fa innal mustami'a syarikul qail wa innas safiha la yanzura ila akhbati syai'in fi wi'aihi fayahrisu an yufrighahu fi aw'iyatikum. Walau ruddat kalimatus safihi la sa'ida radduha kama syaqqa biha qailuha. Wa qala Ahmad bin Yahya, dan berkata oleh Imam Ahmad bin Yahya, kharaja Syafi'i yauman min suqil qanadil. Pernah Imam Syafi'i pada satu hari keluar dari pasar. Kharaja Syafi'i yauman min suqil qanadil. Pernah Imam Syafi'i keluar pada satu hari dari pasar lampu, pasar lentera, atau mungkin kayak sekarang festival kali ya. Fatabi'nahu, maka kami mengikuti beliau. Fa'idan, tiba-tiba rajulun yusabbihu ala rajulin min ahlil ilmi. Ada seseorang yang mencemooh orang lain yang tergolong ahlul ilmi. Asalnya sapaha itu menganggap bodoh, mencemooh aja dah, enakan. Faltafata Syafi'i ilaina, maka Imam Syafi'i berpaling kepada kami. Faqala, maka beliau berkata, nazihu asma'akum an istima'il khana. Hindarkan pendengaran kalian dari mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk. Kama tanazzahuna alsinatakum anin nutqi bihi, sebagaimana kalian menghindarkan lidah kalian dari mengucapkannya. Fa innal mustami'a, karena sesungguhnya orang yang mendengarkan syarikul qaili mendapatkan dosa yang sama dengan yang mengucapkan. Wa innas safiha la yanzuru ila akhbati syai'in fi wi'aihi, dan sesungguhnya orang-orang yang bodoh mereka akan melihat
kepada hal yang paling buruk yang ada di dalam tempayan mereka, tempayannya. Fayahrisu an yufrighahu fi awiyatikum, maka mereka berusaha keras untuk menumpahkannya ke dalam tempayan kalian. Walau ruddat kalimatus safihi la sa'ida radduha kama syaqqa biha qailuha. Kalau seandainya ucapan orang bodoh itu dikembalikan, la sa'ida radduha, maka akan merasa senang orang yang mengembalikannya, sebagaimana merasa tidak senang dengan ucapan itu oleh orang yang mengucapkannya. Ini coba kita ulangin ceritanya ya. Imam Syafi'i lagi jalan bareng-bareng sama pengikut-pengikutnya. Kemudian ada orang yang lagi ngata-ngatain, orang ahlul ilmi, dikata-katain tuh. Mendengar ucapan itu, Imam Syafi'i langsung mesen ke jamaahnya, ke pengikutnya, jangan didengerin ucapannya, karena kalau didengerin kita dapat dosa yang sama dengan yang mengucapkan. Diibaratkan kayak misalkan Bang Tony di tasnya ada bangkeknya, kagak mau dia dewek yang ngerasain baunya, dipindahin dah tuh bangkeknya ke tas Bang Emak biar sama-sama bau. Inti pesannya mah sebenarnya, kalau ada orang yang lagi ngata-ngatain orang lain, lagi mencemooh orang lain, jangan ikut-ikutan, jangan dengerin. Atau tadi di ujungnya, jangan kita lagi nimbrung pengen balik-balikin juga, jangan ngomentarin. Karena sama kalau yang kayak berkata orang ngegosip itu sama aja nggak? Ya sama. Kalau kita ngikut nimpalin berarti ya kita sama bodohnya. Apa? Ya kan emang penyakit kita begitu. Penyakit kita nih, misalkan kiai lagi dikata-katain sama Bang Emak, Bang Emi yang dengar ucapan itu kagak sabaran, jadi dia dah yang ngebalikin, yang ngata-ngatain Bang Emak. Padahal mah kiainya mah kagak ngerasain apa-apa, diem aja, anteng-anteng aja. Penyakit kita kebanyakan begitu. Padahal mah yang dikatain mah kagak berasa apa-apa, malah yang denger yang gemes, pengen ngebalik-balikin aja. Sewot aja. Sama aja itu. Ya sama jadinya. Jadi sama-sama bodohnya. Ya benar, lihat yang itu kan mau belain gitu ya. Iya, padahal mah niatnya mau belain. Orang ahlul ilmu kok dikatain bodoh. Udah gemes dia. Yang biasa aja. Itu sama-sama bodohnya berarti. Yang ngata-ngatain dia bodoh, yang ngebalik-balikin, meskipun kata dia bener banget, ngebelain orang alim kok, dia tetap sama bodohnya jadinya. Awang. Kalau untuk di zaman sekarang sama aja kali ya, kalau lewat baca gitu. Ya sama aja. Itu kan agak dengerin baca doang gitu. Ya sama aja. Terus komen deh ya. Agak lu baca doang gitu, Pak Tony, baca doang, agak komen, baca doang. Kirain ikut kamu. Kalau gitu jadi baca itu. Dan jangan dibaca udah. Lewatin aja ya. Kalau penasaran. Iya. Kebanyakan penyakit kita sekarang begitu. Padahal yang dikatain mah santai-santai aja, biasa-biasa aja. Nah kita yang dengar ucapan itu
malah yang gemes dewek. Makanya di sini Imam Syafi'i mesen jangan didengerin. Hindarkan pendengaran kalian dari ucapan-ucapan yang buruk. Tahanin. Apa? Ini untuk ucapan yang buruk kepada kiai gitu kan. Ya pokoknya ke siapa aja. Ini kan contohnya ke ahlul ilmi. Biasanya apalagi misalnya guru kita dikata-katain kan pasti kita pengen balas. Biasanya kalau ada yang ngatain ahlul ilmi kita gregetan pengen balas. Kalau orang biasa sih bodo amat dikatain mau dihina kayak gimana kayak jarang ada yang ngebelain. Abang. Itu yang ngatain ama yang balas perkataan itu ya sama bodohnya. Dan dosanya sama. Walaupun niatnya baik ya. Meskipun niatnya baik. Ya makanya buat kita ya hindarkan dah daripada antar kita baca kita yang emosi dewek-dewek atau kita dengar ucapan kita yang emosi dewek-dewek kemudian hindari. Apalagi yang padahal mah yang dikata-katain biasa-biasa aja. Jadi kita yang emosi sendirian. Nah itu ciri-ciri orang alim salah satunya tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk dan tidak mau berkomentar dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dia jaga pendengarannya dan dia jaga lidahnya. Itu orang alim ciri-cirinya. Mungkin gak usah pakai nanya-nanya tentang ulama-ulama yang lain, kiai-kiai yang lain. Udah. Kita fokus aja ke diri kita. Ulama jadi nggak kenal kita kapan. Kalau bahasa kemarin makan lah kita ilmunya nggak seberapa pakai pengen nilai ulama, pengen nilai kiai. Guru-guru kita di rumah jangan jangan. Itu banget. Boleh. Guru kita nggak ada ya. Ya kan dulu juga Rasul begitu. Kalau ada yang menghina Rasul ya sahabat pada gemes. Tapi sikap Rasul ya, malah dilarang. Nah, begitu Rasul datang ke Taif ditakolin, dibagelin sampai malaikat Jibril gemes. Ayo mat, doa mat. Ya, itu doang. Doanya cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, itu doang doanya. Orang minta apa ke guru kan dibalikin. Berarti kan udah cerita itu mah wajar ya. Apanya? Wajar orang malaikat aja bergemes. Gitu aja. Malaikat yang nggak ada nafsunya ya. Gemes. Kita coba. Ya kan pelajarannya Rasul itu kalau dihina dirinya dia nggak marah. Tapi kalau agama Islam yang dihina baru. Kita juga kalau misalnya guru kita dihina, kita lihat aja guru kita marah apa enggak. Kalau guru kita nggak marah, kenapa kita kudu marah-marah? Kecuali agama Islam dah yang dikata-katain, yang dihina, yang dilecehkan baru. Makanya kalau ada yang laporan ke Buya ucapan macam-macam, paling kata Buya udah biarin, kalau dia capek ngomong dia berhenti dewek, kalau begitu juga. Ya kalau kita timbalin ya sama bodohnya jadi. Oh, ya emang sih sifat manusia nggak bisa dibuang, pasti ada rasa gergetannya. Dan kita remus aja mulutnya begitu. Nenek lah. Ini pesan Imam Syafi'i. Begitu ada ahli ilmu yang lagi dicemooh, udah jangan didengerin. Hindarkan pendengaran kalian dari ucapan-ucapan yang buruk. Jangan sampai timbul keinginan di dalam hati kita untuk membalas ucapan itu. Karena jadinya ya sama bodohnya.
Bang Tony ngeliat orang gila di pinggir jalan, dia timpalin ya sama gila. Tanya lagi. Apalagi buat diri kita sendiri, kalau misalnya diri kita dicemooh, dihina, ya udah jangan pakai dibalas, tahanin aja. Nah, kalau kita balas berarti kita sama bodoh. Ya, memang penyakit kita kebanyakan sekarang begitu, nggak tahan buat komentar, nggak tahan buat balesin omongan orang. Jelas tuh Kiai, namanya Kalau kita bisa hina sih mungkin kita menerima, kalau kita diterima ya nggak pernah Masing. ya, makanya lapor dulu ke guru dah gitu, minta kita harus bersikap seperti apa guru. Kalau mau kata guru udah biarin aja, ya udah biarin. ya pasti dia lebih baik jangan laporan. Ya kan kayak tadi malaikat Jibril ya sampai minta sikap Rasul dulu. Nah doanya sumpahin apa kek? Doanya begitu doang. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Wa qala Syafi'i kataba hakimun ila hakimin yaqulu qad utita ilman fala tudannis ilmaka bizulmatid dunubi fatabqa fi zulmati yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihi. Imam Syafi'i juga pernah berkata, pernah ada seorang hakim yang menulis surat kepada hakim yang lain. Ini hakim di sini artinya orang bijak ya, bukan hakim yang di pengadilan, bukan. Yaqulu, dia berkata, qad utita ilman, kamu telah dianugerahkan ilmu oleh Allah. Fala tudannis ilmaka bizulmatid dunubi, maka jangan kamu kotori ilmumu dengan gelapnya dosa. Fatabqa fi zulmati yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihi, maka kamu akan tetap berada di dalam kegelapan pada hari ahlul ilmi berjalan dengan cahaya ilmu mereka. Kalau kita kotori ilmu yang kita miliki, nanti di akhirat harusnya orang alim itu berjalan dengan cahaya ilmunya, kita tetap berada dalam kegelapan. Apa mau nambahin enggak? Ya, ini dosanya macam-macam ya. Bisa dengan tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki, atau dengan punya sifat hasud, atau punya sifat ujub, sifat takabur. Biasanya orang yang punya ilmu, yang muncul di dalam hatinya sifat-sifat itu, kibir, hasud, dan ujub. Kalau yang punya sifat itu berarti ilmunya sudah kotor, sudah tercemar. Wa amma zuhduhu faqad qala rahimahullahu man qala annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzdzaba. Adapun sifat zuhud Imam Syafi'i, ini kemarin kita balikin ya. Orang alim itu ciri-cirinya dia punya 5 sifat. Yang pertama abid, ahli ibadah. Yang kedua zahid, ahli zuhud. Yang ketiga aliman fi ulumil akhirat, alim dalam ilmu-ilmu akhirat. Yang keempatnya aliman fi ulumiz zahiri, alim dalam ilmu-ilmu fikih yang zahir. Dan yang kelimanya dia niatkan yuriduna bi ilmihi wajhullah, mereka niatkan ilmunya hanya untuk meraih ridho. Itu ciri-ciri orang alim kemarin. Dan sifat yang kedua, zuhudnya Imam Syafi'i, faqad qala rahimahullahu, maka sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata,
man qala annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzdzaba. Orang yang berkata bahwa dia bisa menggabungkan antara rasa cintanya terhadap dunia dan rasa cintanya kepada zat yang menciptakannya, faqad kadzdzaba, maka dia telah dusta. Karena dua hal itu merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Contoh menggabungkannya gimana? Yang nggak bisa. Kalau ada orang yang ngomong dia bisa menggabungkan cintanya kepada dunia dengan cintanya kepada Allah, maka dia bohong. Karena nggak akan bisa. Orang yang seneng ngaji nggak bakal dia seneng jalan-jalan. Orang yang seneng jalan-jalan juga sebaliknya nggak bakal dia seneng ngaji. Oh, Maksudnya kayak jalan-jalan itu gimana Bu? Maksudnya jalan-jalan apa ya, kemana gitu? ya seneng-seneng dah. Bisik-bisik ke puncak bisik-bisik ke puncak nyari tempat makan yang enak dalam pikiran begitu. Ngadem ya. Jadi kos. Ya kalau misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, huruf dah wajar gitu. Untuk selingan menghilangkan kejenuhan wajar. Kalau sampai tiap minggu, itu bukan lagi buat ngilangin kejenuhan, bukan. Emang seneng dia. Apa? Sering di jalan. Ya karena paling kalau yang biasa hadir ke majlis, begitu ada waktu luang, undang teman-teman majlis ngopi di rumah. Tetap aja yang dia cariin teman-teman majlisnya, bukan nyari kesenangan. Nah kalau ada orang yang ngomong bisa menggabungkan dua hal itu, bohong. Dulu Mang Mi'ad seneng sama mancing. Dulu sebelum ngikut ngaji, pas begitu ngikut ngaji, mancingnya udah mulai jarang. Apa? Mulai jarang. Mancing ada ditutup. Isik-isik yang ditanyain bukan besok mancing nggak kita, bukan itu dah. Kita diajakin ngaji ya. Nah, kalau ngaji apa kagak ya? Begitu. Nanyanya udah beda udah. Jadi pertanyaan udah beda ya. Enggak bisa menggabungkan dua hal itu, nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa menggabungkan dua hal itu, dia bohong. Atau kalau dunia di sini diartikan harta, kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi dia pelit, itu juga bohong. Karena orang yang cinta kepada hartanya nggak akan bisa cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah pasti jadi orang pemurah. Itu kalau dunia di sini mau diartikan sebagai harta. Kalau ada orang yang ngaku cinta Allah tapi pelit, bohong. Wasaqata sautuhu min yadihi farafa'ahu ilaihi insanun fa'atahu jazaan alaihi khamsina dinar. Pernah pecut Imam Syafi'i jatuh dari tangannya, terlepas dari tangannya, maka mengambilnya oleh seseorang untuk diberikan kepada Imam Syafi'i.
fa'atahu jazaan alaihi khamsina dinar. Maka Imam Syafi'i memberikan imbalan kepada orang itu sebanyak 50 dinar. Cuma ngambilin pecut doang. Langsung Pak, terima kasih Pak, udah diambilin pecut saya. 50 dinar semua. 1 dinarnya itu 4,5 gram kali 50 itu. Ayam mobil nasi. Orang kaya mobil. Bener. Ya makanya wajar kalau misalnya ada teman yang bantuin kita kasih hadiah sebagai ucapan terima kasih udah dibantuin, ya wajar. Imam Syafi'i di sini bahkan cuma diambilin pecutnya doang, lepas dari tangannya jatuh, diambilin, langsung dikasih hadiah, itu yang ambilin 50 dinar. Jangan sampai ada orang yang bantuin kita kasih hadiah terima kasih doang. Terima kasih ya Pak. Oh ya. Jangan pelit. Dan itu ciri bahwa dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud pasti dia pemurah. Kalau yang pelit nggak bakal zuhud. Karena artinya zuhud, harta yang dia miliki tidak terikat di hatinya, tidak masuk dalam hati. Artinya dia mau keluarin, dia mau kasih siapapun, nggak ada rasa berat di hatinya. Itu zuhud. Kalau orang yang pelit itu karena hartanya sudah terlalu masuk ke dalam hati, tapi buat mengeluarinya berat. Oke, kalau yang zuhud jadi pemurah dan dermawan. Kalau yang enggak zuhud pelit. Apa? Zuhud bukan artinya enggak punya harta, bukan. Zuhud artinya harta yang dia miliki tidak masuk ke dalam hatinya. Udah tuh, ya namanya dia. Oke, Imam Syafi'i salah satu bukti bahwa beliau zuhud. Tadi contohnya pernah pecutnya terlepas dari tangannya, ada orang yang ngambilin, orang itu dikasih hadiah 50 dinar. Itu bukti bahwa beliau zuhud. Kamu tuh. Makanya Buya sering tuh kalau ditanya nyari guru itu yang kayak gimana sih? Ya gampang. Cari yang tasbihnya keluar, jangan ke dalam. Cari yang guru itu pemurah, jangan cari guru yang pelit. Karena tandanya orang pemurah itu berarti dia zuhud. Udah semua. Wasakha'us Syafi'i ashharu minasyamsi. Dan kemurahan Imam Syafi'i lebih terkenal, lebih masyhur dibanding matahari. Lebih jelas dibanding matahari. Siapa orang yang nggak kenal matahari? Tapi kemurahan Imam Syafi'i lebih terkenal dibanding matahari. Saking terkenalnya kemurahan Imam Syafi'i. Makanya jangan sampai nyari guru yang pelit, Bang Tony. Cari guru yang pemurah. Bang Tony kali? Jelas itu. Ya minimal kalau memang saat ini kondisi kita hartanya belum melimpah, belum banyak, ya sama yang lainnya jangan pelit. Tenaga, doa jangan pelit. Yang punya ilmu ya sedekah dengan pemikirannya, yang punya harta ya sedekah dengan hartanya, tapi ya tenaga ya sedekah dengan tenaga.
Dia nggak bisa apa-apa, ya sedekah dengan diam. Udah diam aja dah, dia ngerecoknya. Wa yadullu ala khawfihi minallahi ta'ala wa ishtighali hammihi bil akhirati ma ruwiya anhu annahu sami'a Sufyan bin Uyainata yarwi hadithan minar raqaiqi faghashiya ala Syafi'i faqila lahu qad mata faqala in mata faqad mata afdalu ahli zamani. Dan menunjukkan kepada rasa sifat khaufnya Imam Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu memikirkan tentang akhirat. Apa yang diriwayatkan darinya bahwasanya beliau pernah mendengar Imam Sufyan bin Uyainah meriwayatkan sebuah hadis tentang ar-raqaiq. Ar-raqaiq itu sedikit harta. Faghashiya ala Syafi'i, maka Imam Syafi'i pingsan mendengar hadis itu. Faqila lahu, maka ada yang berkata qad mata, Imam Syafi'i telah meninggal. Faqala, maka ada yang menjawab in mata faqad mata afdalu ahli zamani, jika dia meninggal maka berarti telah meninggallah orang yang paling afdol di zamannya, orang yang paling istimewa di zamannya. Saking takutnya Imam Syafi'i, orang yang hartanya banyak, dibacain hadis tentang keutamaan sedikit harta, langsung pingsan. Wa qara'a ba'duhum hadza yaumula yantiquna al-ayah faru'iya Syafi'i wa qad taghayyara launuhu wa qsha'arra jilduhu wa daraba ittiraban syadidan wa kharra mughshiyan alaihi falamma afaqa ja'ala yaqulu a'udzu bika min maqamil kadzabina wa i'radil ghafilina Allahumma laka khada'at qulubul arifina wa dhallat laka riqabul mushtaqina Allahumma habli judaka wa azillani bisatrika wa a'inni wa'fu an taqsiri bikarami wajhika. Pernah ada sebagian sahabatnya yang membacakan ayat hadza yaumula yantiquna, pada hari ini tidak ada lagi yang bisa berbicara, al-ayat. Faru'ya Syafi'i, maka dilihat kondisi Imam Syafi'i, waqad taghayyara launuhu, mukanya udah pucat, waqsha'arra jilduhu, kulitnya udah mengkerut, wa taraba ittiraban syadidan, badannya terguncang, sangat terguncang, sangat gemetar. Wa kharra mughshiyan alaihi, dan beliau tersungkur dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa, maka ketika beliau tersadar, ja'ala yaqulu a'udzu bika min maqamil kadzabina wa i'radil ghafilin. Langsung beliau berkata, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelompok orang-orang yang pendusta, wa i'radil ghafilina, dan aku berlindung kepadamu dari berpalingnya orang-orang yang lalai darimu. Allahumma laka khada'at qulubul arifina, ya Allah, kepadamu lah
semua hati-hati orang arifin tunduk. Wa dhallat laka riqabul mustaqina, dan merendah di hadapanmu semua punggung-punggung orang yang rindu kepadamu. Allahumma habli judaka, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kemurahanmu. Wa azillani bisatrika, dan lindungi, payungi diriku dengan penutup darimu. Wa a'inni, dan tolonglah aku. Wa'fu an taksiri, dan maafkanlah kekurangan-kekurangan diriku. Bikaromi wajhika, dengan kemuliaan zatmu. Karena saking takutnya kalau selama di dunia ini pernah berkata bohong, cuma dengar ayat itu langsung pingsan. Karena kalau di sono kita udah nggak bisa ngomong lagi, udah nggak bisa membela diri kita, mulut udah dikunci. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulubi fayadullu alaihi annahu su'ila 'anir riya'i faqala 'alal badihati ar-riya'u fitnatun aqadahal hawa bihibalin absara qulubil ulama'i fanazaru ilaiha bisu'i ikhtiyarin nufusi fa ahbatat a'malahu. Adapun keadaan Imam Syafi'i mengetahui tentang rahasia-rahasia hati, fayadullu alaihi annahu su'ila 'anir riya'i, maka yang menjadi bukti atasnya bahwasanya beliau pernah ditanya tentang masalah riya. Faqala 'alal badihati, maka beliau menjawab dengan segera, ar-riya'u fitnatun aqadahal hawa bihibalin absara qulubil ulama. Riya itu merupakan fitnah yang diikatkan oleh hawa dengan tali-talinya ke dalam pemikiran hati para ulama. Fanazaru ilaiha bisu'i ikhtiyarin nufusi, maka mereka memandang kepadanya dengan buruknya ikhtiar nafsu. Fa'ahbatat a'malahu, maka riya itu menghapuskan nilai amal ibadah mereka. Jelas itu deh Bang Mau kali? Riya di sini riya yang gimana sih? Lah, riya yang kayak gimana? Ya semua. Emang riya apa? Kebanyakan kita sekarang kurang pas dalam mendefinisikan riya, karena memang keinginan-keinginan dalam diri kita menutup mata hati kita. Jadi ngasih pengertian riya dengan nafsu jadinya. Menganggap kan macam-macam orang ngasih pengertian riya. Ada yang bilang ibadah pengen dilihat orang, ada yang bilang riya itu ngarepin imbalan dari orang, ada yang bilang ngarepin pahala, ada yang bilang ngarepin surga. Macam-macam. Tapi kebanyakan kita karena memang nafsu kita yang mencoba memahami masalah riya, maka ujung-ujungnya kita terabas dah. Udah nggak apa-apa riya dikit ge. Karena nafsunya pakai nafsu, bukan pakai tuntunan. Apalagi beranggapan saya kagak mau hadir takut riya. Karena pemahaman ke situ, maka ujung-ujungnya tetap aja amal yang dia kerjakan gak ada nilainya.
karena salah paham tentang ria. Dan kebanyakan lebih ngikutin nafsunya. Bahkan ada ulama yang berpendapat salah satu yang masuk kategori ria, dengan kita sengaja pakai pakaian necis biar dianggap keren sama orang, dianggap cakep sama orang, itu ria dari sisi zahir tuh. Oh. Karena harusnya kan sholat ke masjid pakai busana yang bagus, niatnya karena Allah suka yang indah-indah, bukan karena pengen dibilang cakep sama orang. Itu pun masuknya ria. Macam-macam, banyak kategori ria. Ntar ada bab khusus tentang ria. Nah, biasanya kita banyak terjebak di dalam ria itu kayak tadi, tidak mau melakukan sesuatu karena takut ria, itu pun sebenarnya ria. Makanya gampang ciri-cirinya. Orang yang terhindar dari ria, ciri-cirinya mau dia sendiri atau lagi rame-rame, tetap yang dia kerjakan sama. Apa emang? Nah, kalau jenisnya ria itu luas Bu. Kalau garis besarnya itu apa? Pengen dilihat orang. Itu Lu bilang jadi imam muasid lah, mau udah enggak. ya. Itu secara bahasanya begitu. Tanya malu. Kalau mau didalami lagi, ria itu mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, itu ria. Niat dari situ ya. Hah? Iya, niatnya. Iya niat. Kalau bukan karena Allah ya ria aja. Iya. Makanya tadi kan ciri-cirinya gampang. Kalau pas lagi sendiri, sholatnya buru-buru, begitu lagi bareng-bareng, lagi rame, sholatnya lama, itu berarti ria itu. Kalau yang enggak ria, mau lagi sendiri, mau rame-rame, ya tetap begitu cara sholat. Lagi sendiri mah sholat pakai kaos gak jadi, begitu lagi rame-rame, lagi banyak orang, pakai pakaian yang cakep, itu ria. Mirip-mirip sama sombong. Hah? Mirip-mirip sama takabur. Takabur. Beda ge, takabur mah. Apa? Dia mirip-mirip gitu. Kalau takabur mah diajak ngaji ogah, itu takabur namanya. Ih, takabur. Terbuka gitu. Udah. Beda kalau takabur mah. Waqala dari Imam Syafi'i juga berkata, "Idza anta khifta ala nafsika al-ujuba fanzur ridha man tatlubu wa fi ayyi na'imin targhub wa min ayyi iqabin tahrab wa ayyi afiyatin tashkuru wa fi ayyi bala'in talfur." Jika kamu merasa takut muncul rasa ujub di dalam dirimu, maka perhatikanlah ridho siapa yang kamu harapkan dan nikmat seperti apa yang kamu inginkan dan siksaan seperti apa yang kamu hindari dan afiat seperti apa yang kamu syukuri. Wa fi ayyi bala'in tadhkuru, dan bala seperti apa yang membuat kamu ingat kepada Allah. Yang pertama nih, kita bedah dulu, ujub itu apa sih? Ujub itu artinya membanggakan diri kita, membanggakan hasil usaha kita. Itu ujub. Nah ini mungkin sama kayak ini. Yang mana? Kalau ujub sama takabur lagi ini. Beda. Beda lagi. Beda. Kalau takabur mah orang kecil belagu gede, takabur. Atau tadi itu diajak kebaikan ogah, kopral tapi lagunya kayak jenderal, itu takabur tuh.
Kalau ujub, dia merasa bangga dengan dirinya. Merasa bahwa sholat kita udah paling rapi, merasa bahwa kita udah yang paling rajin, itu ujub tuh namanya. Merasa bahwa kita udah yang paling cakep, paling pintar, itu ujub. Merasa bahwa pemikiran kita yang paling pas, itu ujub namanya. Kata dia doang ya. Kata dia doang. Bisa sama menghapuskan amal. Semuanya. Iya benar. Mau itu riya, mau ujub, ya menghapuskan amal. Amal, hanya di sini. Memang dua penyakit ini termasuk penyakit yang paling sulit dihilangkan. Yang pertama riya, pengen kelihatan orang, atau kalau nggak pengen kelihatan biasanya muncul rasa bangga sendiri di hati, merasa kita paling. Iya, kan tadi makanya kalau kamu takut muncul rasa ujub dalam dirimu, coba renungkan. Renungkan. Fanzur ridho mantat lubu. Sebenarnya aktivitas kamu ini yang kamu inginkan ridho siapa? Di atas itu potong. Kemudian yang kedua, nikmat seperti apa yang kamu inginkan? Yang ketiganya, siksaan seperti apa yang kamu hindari? Yang keempatnya, afiat seperti apa yang kamu syukuri? Yang kelimanya, bala seperti apa yang membuat kamu ingat kepada Allah? Ingatnya itu, karena kita balikin lagi, semua kemampuan yang ada dalam diri kita semuanya dari Allah. Kita ngarepin ridho, ya ridho Allah. Ngarepin nikmat, ya nikmat dari Allah. Menghindar dari siksaan, ya siksaan dari Allah. Yang ngasih kita afiat, yang harus kita syukuri, ya Allah. Yang ngasih bala, ya Allah. Nggak ada yang boleh kita di situ. Jadi apa yang harus dibanggain? Kenapa kita harus ngerasa paling? Semuanya dari Allah. Abang tuh. Kalau misalnya rasanya mulai muncul rasa ujub di dalam hati kita, ingat itu. Ingatnya ke situ jadi. Nikmat yang kita terima ya semuanya dari Allah. Siksaan yang kita hindari ya siksaan Allah. Afiat yang kita punya sekarang ya dari Allah. Bala yang kita terima ya dari Allah. Jadi apa yang harus kita banggain? Ya semuanya dari Allah. Begitu. Kalau mulai muncul rasa ujub dalam hati kita, ingat ke situ. Kita mah nggak punya kemampuan apa-apa, jadi apa yang harus dibanggain? Apa tuh? Kebanyakan orang yang merasa bahwa dirinya udah paling benar, paling pinter, paling cakep, karena dia menganggap bahwa itu kebisaan dan kemampuan diri. Kalau dia yakin bahwa itu semua dari Allah, nggak pakai ujub, nggak muncul rasa itu. Nah, orang-orang yang alim tidak akan punya sifat dua ini. Tidak ada. Dah. Wa yadullu ala annahu jam 1 wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.